Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darb ya ahlal batin ya ahlal nawba wa ya ahlal nur bijahi wa bihaqqil awliya wa syuhada wa salihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'd. Sahibul haflah, penyelenggara tuan rumah, penyelenggara acara ini, Bapak Imam Masjid Al-Hijrah, Ketua Badan Kamil, ibu-ibu majelis yang saya muliakan, yang saya hormati, Sahibul Fadilah Al-Ustadz Haji Rizal Kasim, Magister Sains, guru kita bersama, Sahibul Fadilah Al-Ustadz Kiai Haji Ismail Jailani, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bapak Haji Ayub Ali Al-Bugis yang hadir bersama-sama kita. Insya Allah beliau-beliau ini diberi umur yang panjang, diberi kesehatan dan keafiatan, hingga beliau-beliau ini dapat tetap berkhidmat kepada umat dan agama. Amin. Ustadz Akbar Mamusi, Ustadz Jufri Ayuba yang hari ini bertugas menyelenggarakan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang tentunya tidak mengurangi rasa hormat, tidak sempat disabah satu demi satu, tapi insya Allah semua diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ustadz Rijal dikasih judul keutamaan saudara kandung dan tetangga. Pas. Sebelumnya itu saya bangga dan sangat memberi apresiasi selama bertahun-tahun ini. Ustadz Rijal Kasim ini ternyata orang muda yang mampu mengadopsi hal-hal yang baik dari agama, dan seperti inilah kegiatan dakwah yang terjadi di daerah Sulawesi Utara. Insyaallah boleh diberi umur panjang. Insyaallah, amin. Saudara kandung. Saudara kandung istilah dalam Al-Quran disebut dengan akhu syaqiq kalau laki-laki. Kalau saudara kandung perempuan, ukhtun syaqiqah namanya, artinya kandung. Apa yang harus kita buat kepada saudara kandung? Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Ini dulu yang pertama. Mari kita lihat Quran surah An-Nisa ayat 36. Ayat berapa, Bu? Surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah, jangan kalian persekutukan Ia dengan sesuatu apapun. Yang pertama. Kemudian Allah gandengkan perintah itu dengan wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua ayah ibumu ihsan. Apa itu ihsan?
Suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril ketika beliau datang bersilaturahim kepada Nabi. Kemudian beliau bertanya beberapa pertanyaan, di antaranya dia berkata, "Ya Muhammad, mal ihsan?" Hai Muhammad, apa yang dimaksud dengan ihsan? Nabi dengan cepat dan tepat menyebut, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Pun engkau tidak sanggup melihat Allah, tapi pastikan dalam hatimu Dia Allah melihatmu. Berarti tidak ada yang luput, tidak ada yang lepas. Nah, ihsan inilah yang dijabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah melihat Allah dengan perasaan dan seakan-akan kita merasakan Allah hadir di setiap tempat, waktu dan keadaan. Anytime, anywhere, in any place. You understand? Yes. Okay. Saya yang tidak tahu. Ibu-ibu, ihsan itu artinya engkau berbuat baik bukan cuma di depan, di belakang pun engkau harus berbuat baik kepadanya. Itu ihsan artinya. Ketika engkau merasakan kehadiran Allah, wajar bila engkau takut karena engkau merasakan kehadirannya. Tapi bagaimana bila engkau tidak merasakan kehadirannya, pun engkau tetap takut kepada Allah karena engkau yakin Allah melihatmu. Ihsan namanya. Jelas? Allah mengatakan, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana." Berbuat kebajikanlah, berbaktilah kamu kepada ayah ibumu dikala ia di depanmu, bahkan ketika ia jauh dari sisimu. Berbuat baik kepada mereka. Kalau ia ada di depanmu, jaga, santuni, pelihara, beri nafkah mereka. Dan bila ia jauh dari kampung halamanmu, jangan lupa untuk selalu mengingat dan mengirim sesuatu yang dapat membahagiakan hati mereka. Ihsan namanya. Bahkan ulama tafsir mengatakan ihsan itu termasuk juga ketika engkau melihat ayah ibumu masih hidup, wajib engkau berbakti kepadanya. Bahkan dikala mereka pun telah wafat, kewajibanmu tidak luput untuk berbakti kepada ayah dan ibu. Dikala hidup, ayah dan ibu menerima doi, dan dikala mati mereka menerima doa. Jelas? Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man zara qabra walidayhi aw ahadihima fayajlisu indahu faqra'ahu Yasin fastabshir bih hatta yaquma thumma yaqul Allahumma hdihim kama hadaitana." Rawah Ibnu Majah. Nabi mengatakan, barang siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, kemudian dia duduk di samping makam orang tuanya, kemudian dia membaca Yasin di sisinya, maka orang tua yang didatangi bergembira di alam barzah sampai dia kembali pulang ke rumah. Kemudian ketika kembali pulang ke rumah, ayah dan ibu yang di alam barzah berkata, Allahumma hdihim kama hadaitana. Ya Allah, beri mereka anak keturunanku hidayahmu. Mereka belum pernah melihat malakul maut, kami sudah pernah melihat. Mereka belum pernah merasakan tinggal di alam barzah, kami sekarang berada di alam barzah. Kami belum pernah menepati janji Allah al-maut haq, kami sudah merasakan al-maut dan sakaratnya. Maka beri mereka hidayahmu ya Allah. Jangan sampai mereka merasakan tapi sudah terlambat. Itu doa orang tua kepada kita yang menziarahi kubur orang tua. Dan itu berlaku bagi saudara kaum muslimin dan muslimat. Ibu, berbuat kebajikan berbuat kebajikan kepada kedua orang tua dikala hidup dan dikala wafat. Dikala hidup doi, dikala wafat ingat itu doi, doa. Itu berbuat baik, ihsan namanya. Wabil walidaini ihsanan,
Ternyata ayat berlanjut, An-Nisa ayat 36. Bunyinya ayat tersebut, wabil qurba, bagi kerabatmu yang dekat, saudara kandungmu, saudara seayah, saudara seibu, saudara daripada paman, saudara daripada bibi, dan semua kerabat dekat ini ihsan. Kau pun harus berbuat baik di hadapan mereka maupun di belakangnya. Bisa dipahami? Bila engkau sanggup menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, tapi engkau tidak mampu berbuat kebajikan kepada ayah dan ibumu, batalat amaluhu, maka tidak dihitung amalnya itu oleh Allah. Tadi kan sudah dibaca dalam Quran surah Al-Kahfi. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, amal-amal mereka tidak dihitung oleh Allah lagi, sekalipun itu mengandung kebajikan dan manfaat, hanya karena durhaka sama orang tua. Ibu, siapa lebih mustajab? Doa ibu apa doa ayah? Perlu yakin. Saya tanya lagi, siapa lebih mustajab? Doa ibu apa doa ayah? Dua-dua. Dengar ya. Nabi mengatakan, Salasun da'watun mustajabah la syakka fihin. 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah dan tidak perlu kau ragu, kata Nabi. Yang pertama, dakwatul walidi ala waladih, doa ayah kepada anaknya tidak ditolak oleh Allah. Yang kedua, dakwatul musafir, doa orang yang bepergian. Yang ketiga, dakwatul mazlum walau kana kafiran, doa orang yang teraniaya sekalipun kafir Allah kabul doanya. Doa ayah kepada anaknya, ada hadis Nabi bilang doa ibu. Yang ada hanya al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu yang dimaksud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Kalau kau ingin mendapatkan kebajikan di dunia, berbakti kepada ayahmu dan minta doanya. Karena doa ayah urusannya dengan dunia. Tetapi bila engkau ingin mendapatkan akhirat, berbakti kepada ibumu, karena surga di bawah telapak kakinya. Bila engkau ingin mendapatkan kedua-duanya, maka berbakti kepada ayah dan kepada ibu, minta doa dan ridhonya. Maka hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, otomatis wa qina adzabannar. Boleh paham Bu? Berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, saudara kandung, saudara seayah, saudara lain papa, lain mama, saudara anjing. Ya, itu saudara anjing. Satu mama lain papa, lain papa. Bukan berarti iya, dibilang saudara anjing ya. Orang-orang dulu bilang saudara anjing, ada hati jabat. Ya, benar. Ada Ustaz, ya. Cuma kasar sekali itu saudara anjing. Coba cari bahasa yang lain bisa terjadi. Itu apa itu? Nabi berkata begini, untuk yang saudara sekandung, Nabi katakan begini, dengar Bu, la tuqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu kunu ibadallahi ikhwana. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, jangan kalian saling memutuskan silaturahim saudara. Jangan. Yang kedua, jangan saling membelakangi, artinya tidak baku pandang, kata Nabi. Yang ketiga, wala tabaghadu, jangan kalian menebarkan kebencian antara satu dengan yang lainnya. Kunu ibadallah, jadilah kalian hamba-hamba Allah, ikhwana, yang bersaudara. Saudara ini ada 2. Saudara jauh dan saudara dekat. Yang dekat siapa Bu? Ya Allah, saudara kandung Bu. Yang dekat siapa Bu? Nah, kalau mau tahu, buka Google, lihat saudara atau kerabat yang berhak menerima warisan. Itu namanya dzawil huquq namanya. Dzawil huquq, orang yang berhak menerima warisan. Nah, itu saudara dekat semua itu.
Kemudian ada namanya dzawil arham. Dzawil arham itu bila dzawil hukuknya tidak ada, maka dzawil arham menerima warisan sebagai ganti. Contoh, papa dengan kakek dekat mana? Papa namanya dzawil hukuk, berhak menerima warisan. Tapi bila bapak telah tiada, maka kakek menjadi nasab lanjutan, namanya dzawil arham. Itu dalam ilmu faraid. Jadi bukan lihat mana itu dzawil hukuk dan mana itu dzawil arham, ketahuan. Ini saudara dekat, ini kerabat jauh. Quran An-Nisa 36 menyebutkan wadil qurba, wal yatama, anak yatim, berbuat ihsan kepada mereka baik di depan maupun di belakang. Wal masakin, orang-orang miskin, berbuat ihsan kepada mereka, bukan berbuat sekedar kebajikan, tapi berbuat ihsan dikala nampak ataupun dikala tidak nampak, tetap kita perlakukan mereka dengan baik. Ihsan namanya. Berikut, wal jari bil qurba, tetangga yang dekat tapi masih ada hubungan kerabat, mereka dapat dua fadilah. Wal jari bil qurba, mereka mendapatkan dua fadilah. Yang pertama, mereka menerima hak-hak sebagai tetangga. Yang kedua, mereka pun menerima hak sebagai kerabat. Nabi bersabda, as-sadaqah lil miskin sadaqah. Engkau memberi sedekah kepada orang miskin, nilainya sedekah. Wa ala kulli dhi qurba, dan engkau memberi sedekah kepada tetangga yang ada hubungan kerabat, engkau memberikan kepada dia dua fadilah. Pertama, hak sebagai tetangga. Yang kedua, engkau memberikan kepada dia hak sebagai kerabat. Berarti dua. Jadi paham? Makanya Nabi mengatakan, kalau ada orang mati, Nabi mengatakan kepada sahabat, idza athna 'alaika jiranuka annaka muhsin fa anta muhsin, wa idza athna 'alaika jiranuka annaka musi fa anta musi. Kata Nabi, bila tetanggamu mengatakan engkau orang yang baik, maka pastikan dirimu baik di hadapan Allah bila engkau dijemput kematian. Wa idza athna 'alaika jiranuka annaka musi fa anta musi. Tapi bila tetanggamu mengatakan engkau orang yang buruk akhlaknya, di hadapan Allah pun engkau buruk bagi Allah. Jadi standar amal ternyata ada di tetangga, bukan di Birman. Kenapa ketawa itu? Tidak sama. Tetangga bahasa Indonesia, Birman bahasa Tontalete. Jadi tidak sama kasih. Jadi paham bu? Berikut. Kalau tetangga jauh, tetangga dekat sudah disebut oleh wal sahibil jam. Sahibil jambi itu artinya teman-teman sejawat. Teman ibu bagi tiga, ibu itu teman, supaya orang bergaul pas. Ada teman cukup di jalan kita kenal, ini teman Carlota. Cukup di jalan kita kenal, halo, assalamualaikum, how are you, anybody home. Cukup di jalan kita kenal, jangan sekali-kali lebih dari itu. Yang kedua, teman yang boleh sampai di ruang tamu, ini teman fadul namanya. Dia itu bunga, dia itu dia ini. Dia terakhir minta waktu bunga. Orang itu fadul. Fadul itu lain dengan Carlota. Kalau Carlota bla 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 bla. Kalau fadul, solia, sutaksir, minta. Fadul namanya dalam bahasa Arab. Sepaham? Kamu teman yang ketiga, boleh ajak sampai ke meja makan keluarga.
Ini teman akrab yang pandai menyimpan rahasia. Senang kita berbagi, duka pun kita sama-sama memegangnya. Ini teman boleh sampai di meja makan keluarga. Jangan lebih kamar tidur itu. Jadi paham? Bahagi 3 teman. Yang di jalan cukup,